sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
sahabat Morning Grace. Pada hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema FOMO atau mengikuti rencana Tuhan yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Namun sebelum itu, mari sahabat kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami bersama-sama akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu dan membantu kami untuk dapat memahami apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang kami renungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Sahabat Morning Grace, pembacaan kita diambil dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat Morning Grace, di era media sosial ini, kita sering melihat teman yang sudah lulus lebih cepat, mendapatkan pekerjaan impian, menikah lebih dulu, membuka usaha, atau berlibur ke berbagai tempat. Kemudian, tanpa sadar, muncul perasaan tertinggal. Fenomena ini sering disebut FOMO, atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut ketinggalan dibandingkan orang lain. Akibatnya, kita mulai membandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan hidup orang lain. Padahal setiap orang memiliki waktu dan proses yang berbeda-beda. Dalam Matius 6, Yesus sedang mengajar tentang kekhawatiran hidup. Banyak orang sibuk memikirkan kebutuhan, masa depan, dan berbagai hal yang belum terjadi. Namun, Yesus mengingatkan bahwa fokus utama orang percaya bukanlah mengejar apa yang dimiliki orang lain, melainkan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Seringkali, FOMO membuat kita kehilangan sukacita. Kita terlalu sibuk melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup orang lain, sampai lupa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sendiri. Padahal, Tuhan memiliki waktu yang berbeda bagi setiap orang. Daud diurapi menjadi raja ketika masih muda, tetapi ia harus melalui proses panjang sebelum benar-benar menjadi raja. Yusuf menerima mimpi besar dari Tuhan, tetapi ia harus melewati sumur, perbudakan, dan penjara sebelum melihat penggenapannya. Demikian jugalah hidup kita. Tidak semua doa dijawab secepat yang kita inginkan. Tidak semua pula impian langsung terwujud. Namun, keterlambatan menurut manusia belum tentu adalah keterlambatan menurut Tuhan. Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita belajar percaya bahwa rancangannya selalu lebih baik daripada perbandingan yang diciptakan oleh dunia. Di tengah dunia yang terus membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, Tuhan mengajak kita untuk mempercayai proses yang sedang kita jalani. Jangan biarkan FOMO mencuri damai sejahtera dan rasa syukur dalam hidup kita. Tetaplah setia melangkah bersama Tuhan dan percayalah bahwa Ia tidak pernah terlambat. Karena pada akhirnya, hidup bukan perlombaan dengan orang lain, melainkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari sahabat Morning Grace, kita kembali menutup renungan kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas perenungan, atas firman yang sudah menyapa kami pada hari ini. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami untuk senantiasa menyadari, untuk senantiasa merenungkan apa yang sudah Engkau lakukan kepada kami, dan tidak hanya membandingkan apa yang kami alami dengan apa yang dialami orang lain di sekitar kami. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa membantu kami untuk dapat mensyukuri apa yang kami alami, untuk dapat menikmati proses kami masing-masing, dan tidak berusaha untuk mengejar keterlambatan yang menurut dunia ataupun keterlambatan menurut kami atas apa yang kami lihat dari orang lain. Bapa, bantulah kami untuk senantiasa mengingat bahwa rencanamu, rancanganmu, waktumu adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu